casing, tablet, sama pensilnya. 2 jutaan aja. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen bahas tablet dari Infinix yang terbaru ya. Nih, Infinix Xpad 20 Pro. Ini harganya sekitar 2,5 jutaan gitu ya. Lebih dikit atau kurang dikit, tapi ini menarik banget. Ya karena seperti yang lo lihat dia punya aksesoris buat penselnya nih ya, X Pencil 20, jadinya dia tuh bisa buat gambar-gambar, jadi palm resistant gitu. Terus dia juga punya keyboard, Xpad 20 Pro keyboard. Ini keyboardnya kalau nggak salah harganya 500 ribuan, kalau ini sekitar 200 sampai 300 ribuan. Ya tapi kalau lo beli tablet ini nggak sepaket sama aksesoris dua ini dijual terpisah. Jadi pertama gue pengen unboxing ini dulu nih ya, Infinix X Pencil 20 ini harganya cuma 200 atau 300 ribu gitu, gue lupa, lo bisa cek aja di deskripsi video. Dan ini penselnya dia tuh sayangnya ngecharge-nya mesti pakai USB-C nih kayak gini tuh. Dia mesti pakai USB-C, jadi nggak bisa magnetik kayak tablet-tablet mahal banget gitu. Jadi penselnya ini di-charge-nya terpisah ya. Kalau yang mahal-mahal kan biasanya cuma ditempelin di tabletnya langsung ngecas sendiri. Kalau ini ya dicolok. Terus di dalam kompartemen berikutnya dia ada ini ya, ada mata cadangannya, terus buku petunjuk penggunaan serta kartu garansi. Udah gitu aja isinya. Sekarang kita lihat ya untuk tabletnya kayak gimana. Ini harganya 500 ribuan. Ini tablet bagus sih. Kita buka dulu ya untuk tabletnya ya. Tuh, dia ada buku petunjuk penggunaan kartu garansi di sini. Sebenarnya nggak perlu dibuka sih. Isinya pasti buku-buku doang. Tuh ya, cuma buku-buku doang, nggak ada apa-apa. Nah, kemudian ini tabletnya nih, masih diplastikin. Oh, tabletnya. Cover casing dari Infinix nih. Yang udah jadi satu sama keyboard. Nah, kayak gini tuh. Ini bahannya lumayan bagus ya. Travel length-nya buat ngetik dia lumayan dekat, jadi buat ngetik-ngetik cepet enak. Dan dia ukuran keyboardnya yang gue suka ini, ukuran keyboardnya itu hampir ukuran keyboard full gitu. Jadi kalau seandainya kita pindah kerja nih dari laptop atau dari komputer pindah ke sini langsung gitu ya, nggak perlu yang namanya adaptasi lagi karena dia untuk bagian jarak-jaraknya dan ukurannya tuh mirip-mirip sama keyboard umumnya. Dia modelnya kayak gini ya. Tuh, terus kalau misalnya mau didirin, dia ada magnetiknya kayak gini. Dan untuk naruh pensilnya, kalau di gambarnya sih dia ada buat naruh pensilnya ya. Oh, ternyata ada ya guys, ini tuh buat pen capnya, buat naruh pensilnya gitu. Nih, kita buka nih. Untuk lemnya biar nempel. Kemudian kita tempel di sini. Nempelnya harus pas ya, biar rapih. Tuh, kayak gini. Nanti pensilnya kita taruh di sini. Ini belum gue lepas nih. Pensilnya kita taruh di sini. Jadi pensilnya nggak gampang hilang jadinya. Tuh, terus tutup deh kayak gini. Nah, sekarang kita buka tabletnya. Ini dia nih, Infinix Xpad 20 Pro. Udah 4G cuy, jadinya nggak perlu fakir WiFi lagi. RAM-nya 16 GB, 8+8 tapi ya, 256 GB storage-nya. Dia tuh udah bisa buat main PUBG Mobile, udah lancar banget pastinya. Ada AI-nya juga, dan kalau lihat di belakangnya sini ada spesifikasi unggulannya nih. Bodinya dari bahan metal 6,58 mm aja. Chipsetnya lumayan kencang pakai Helio G100. Nih, mantap banget. 12 inch, gede banget ya. Udah 2K juga dan 90 Hz. Kalau untuk kamera standar 5 megapiksel kamera depan dan kamera belakangnya 8 megapiksel. Baterainya 8000 mAh, ngecasnya parah banget, cuma 18 watt aja. Mendingan kita lihat aja ya isinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya lo beli Xpad 20 Pro ini, di dalam kotaknya nggak bakalan dapat ini ya. Ini dijual terpisah soalnya, jadi kita buka bareng-bareng. Isinya apa aja. Di kompartemen pertama sini, oh ini bakalan dapat casing nih kita. Jadi nggak perlu beli-beli casing lagi ya. Udah dapat casing protektor di sini. Oh, protektor case-nya kayak gini. Standar ya bentuknya ya. Tuh, bentuknya standar. Jadi dia modelnya yang kalau misalkan mau didiriin, dilipat 3 kayak gini. Jadi kalau untuk mode standingnya kayak gini. Ya lumayan sih ya daripada beli lagi. Ini kalau beli harganya bisa 100-200 ribuan. Lumayan ya udah dapet casing. Nah ini tabletnya nih. Tabletnya masih dikainin ya. 4 speaker symphony True 360 immersion. Mantep banget. Nih bukanya dari sini. Harganya murah, nggak sampai 3 juta kalau beli tabletnya aja. Beuh, desainnya keren, udah kayak tablet mahal. Ini bodinya tipis banget tuh. Tipis banget. Dan ini ukurannya gede, jadi kalau buat kerja pasti mantep banget nih. Asli loh, bodinya dingin. Cool, mantep banget. Nah terus kalau lihat bagian kameranya nih ya, gue kasih lihat secara dekat nih kamera utama. Ini LED dan ini ada tulisan
Matrix AI kamera, jadinya ya emang single kamera aja ya, 8 megapiksel. Asli tipis banget, kece, dan dipegangnya tuh dia nggak berasa berat ya, mantap banget nih. Buat kerja ini pasti asik banget ya. Di sisi atas ada slot kartu, lubang mic, portable power, dan juga tombol volume. Sementara di sisi kiri ada 2 grill speaker. Di sisi kanan juga ada 2 grill speaker dan port charger USB-C. Kalau di sisi bawah, polos, nggak ada apa-apa. Untuk slot kartunya kayak gimana nih, kita lihat ya bareng-bareng ya. Slot kartunya kayak gimana. Tuh, hybrid ya, jadinya lo bisa pakai dual SIM atau single SIM plus micro SD. Jadi walaupun ini cuma 256 GB, bisa lo tambahin pakai micro SD hingga 2 TB kalau nggak salah. Oke, ini gue singkirin dulu, kita bahas lagi nanti. Kita lihat kompartemen berikutnya apa aja. Ada license Qualcomm, ada buku petunjuk penggunaan, terus ada kabel charger nih. Kabelnya panjang standar USB atau USB-C. Terus kita dapat kartu ya, SIM card dari Smartfren, nomornya lumayan rapi nih. Terus juga ada SIM card ejector, SIM card ejectornya bentuknya standar banget. Dan juga ada charger adapter yang asli deh ini, kecil, cuma 18 watt aja. Kalau misalnya lo belinya tablet aja, nggak beli aksesorisnya yang keren-keren ini, ya lo udah dapat softcase ya. Softcase buku kayak gini, yang kalau misalnya dipasangin ya. Kita coba pasangin. Kayak gimana dia. Tuh. Dan ini dia juga udah otomatis ya. Tuh. Dan ini kalau dipegang kayak gini tuh lumayan keren ya. Kayak buku besar gitu. Mantep nih, kalau buat kerja sayangnya nggak ada keyboardnya aja kalau kayak gini. Agak-agak ribet, makanya beli casingnya yang bagusan. Dan kalau dia mau didiriin tinggal kayak gini aja tuh. Tuh, berdirinya kayak gini. Di kelas harga segini nih kualitas layarnya udah keren banget loh termasuknya. Karena ini layarnya ukurannya 12 inch dan dia udah 1200p. Layarnya juga udah smooth banget ya. Udah 90 Hz, jadi kalau buat scrolling enak banget. Di sensor suara juga tablet ini cakep banget ya, karena dia udah kuat speaker dan juga dia udah sound by DTS. Lo bisa lihat ya di menu setting, di bagian sound di sini ada DTS sound. Jadinya suaranya bahkan lebih menggelegar, lebih sauron kayak lagi nonton bioskop. Ada juga di sini sound enhancement, ada namanya fitur bass loudness untuk volume booster for speaker. Jadi suara speakernya bakalan bisa di-push lebih dari 100% suaranya, lebih kenceng gitu. Nih, suaranya kalau dikencengin kayak gini nih. Asli gue akuin untuk kualitas suaranya mantep banget, kenceng banget, terus juga stereo banget dan berasa sauronnya. Nah, kalau untuk performanya sendiri pakai Helio G100 ya, Helio G99 Gen 2. Terus RAM-nya juga 8 GB, ini udah berasa kenceng banget untuk kelas harga di bawah 3 juta. Performa segini tuh udah berasa kenceng banget ya untuk tablet di kelas harga di bawah 3 juta. Dan dia juga untuk storage-nya udah UFS. Jadinya kalau buat loading-loading aplikasi besar, lebih cepat. Kalau buat main game, nih gue cobain buat main game Mobile Legends, udah bisa disettingan grafis ultra dengan frame rate di super. Dan pada saat dipakai buat main game dengan setting grafis rata kanan, kayak gini nih. Stabil lancar di 60 fps selama main. Ini sih udah asik banget buat push rank. Iya, kalau lo terbiasa dengan layar yang lebar kayak gini. Kalau gue sih enggak. Kalau buat main game PUBG Mobile, udah bisa jalanin game dengan setting grafis mulai dari smooth extreme sampai mentok di SDR ultra. Dan yang lo lihat ini, gue main dengan settingan grafis smooth extreme. Ini stabil, aman, lancar loh di 60 fps selama main. Ya sayang aja nggak ada gyroscope, jadinya kalau buat bidik-bidik manual. Nah, ngomongin gyroscope, emang ini tablet sensornya miskin banget. Semuanya nggak ada, sensor cahaya nggak ada, gyroscope nggak ada, sensor magnetik nggak ada, NFC juga nggak punya, dan GPS juga nggak ada. Dan buat lo yang suka meeting online pakai aplikasi Zoom, sayangnya tablet ini tuh belum support untuk kustomisasi background. Nggak bisa di-blur, nggak bisa diubah. Tapi kalau pakai Google Meet atau aplikasi meeting yang lain, bisa sih. Kalau yang buat suka nonton Netflix di tablet, ini juga udah enak banget karena dia udah Full HD ya buat playback Netflix-nya. Wideband-nya udah L1, jadinya kalau buat nonton Netflix pasti asik. Suara kencang, terus juga gambarnya jernih. Ya kalau daya tahan baterainya ya nggak awet-awet banget ya. Walaupun tablet ini kapasitasnya besar ya, udah 8000 mAh, tapi karena layarnya besar kayak gini, jadinya untuk daya tahan baterainya ya standar aja. Waktu gue cek ya, buat scrolling-scrolling TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang cuma 7% aja. Ya kalau menurut gue sih segitu udah termasuk awet sih, walaupun nggak pakai banget. Dan buat ngecasnya juga ternyata nggak pakai lama-lama banget, walaupun cuma 18 watt. Waktu gue coba cek ya, ngecas pakai charger bawaan ya, dicas selama sejam tuh terisi 36%.
dicas selama 2 jam, terisi 71% dan butuh waktu sekitar 3 jam 3 menit untuk penuh 100%. Ya kalau standar HP sih emang udah termasuk lambat ya, tapi ini kan tablet, ngecasnya malam aja, ditinggal tidur. Paginya udah bisa diajak kerja. Lagi juga kalau main tab kan nggak selama main HP, iya nggak? Dan zaman sekarang ya, yang namanya alat elektronik itu udah pasti ada AI-nya, dan tablet ini juga punya AI. Ada Hi Translate ya, dia tuh buat AI buat translation. Bisa buat pada saat meeting, jadi kita rekam terus nanti dia ada translate sendiri. Terus juga ada face to face buat kita ngobrol sama orang. Kotor banget ya. Belum gue elap nih. Nempel banget sidik jari cuy untuk layarnya. Secara software sendiri tablet ini tuh udah by Android 15. Gue nggak tahu nih bakalan dapat update Android berapa kali dan berapa tahun dapat security update. Yang pasti ini tuh untuk sistem operasinya, untuk UI-nya tuh dia pakai punyanya Tecno kayaknya. Karena di sini ada Hi Translate ya. Hi Translate ini tuh fitur yang ada di produk-produknya Tecno. Pakainya HiOS, Hi Translate dan lain sebagainya. Ya masih saudara sih, masih satu perusahaan, masih satu induk di Cina-nya sana. Masih Translate Holding. Tablet ini juga masih nyediain FM radio ya, yang cuma sayangnya ya, FM radionya tuh nggak bisa langsung kerja. Dia tuh harus pakai earphone kabel USB-C buat biar bisa nangkap sinyal FM. Sayang banget sih kenapa nggak dipasangin antena internal buat FM radionya, jadinya nggak perlu pakai earphone lagi. Nah sekarang gue pengen pasangin ke casingnya nih. Casing yang mahal, casing Sultan yang harganya 500 ribuan. Pasangnya cuma gini aja. Tuh, sebelah sini dulu, terus tinggal sini tekan. Agak susah ya. Nah, udah gitu aja pasangnya, gampang banget. Dan ini dia juga udah ini ya, udah smart. Jadi kalau YouTube dia langsung mati sendiri, dibuka nyala sendiri gitu. Ini kalau kuncinya nggak di setting ya, karena buat review ini nggak gua setting untuk kunci keamanannya. Jadi biar pas dibuka dia langsung nyala gitu. Kalau misalkan dikunci ya pas dibuka nyala juga tapi masih terkunci. Nah untuk keyboard case-nya sendiri ya, di sisi kanan sini lo bisa lihat ada switch power on-nya. Terus dia juga ada port USB-C buat ngecharge. Dan buat koneksinya gampang banget kok. Jadi lo tinggal koneksiin seperti biasa aja, pakai Bluetooth gitu. Kayak misalkan kalau pasang TWS earphone, mirip-mirip kayak gitu. Nah, buat lo yang suka gambar-gambar ya, dia tuh udah pump resistant. Jadinya kalau misalkan tangan kita nempel gitu, kita masih bisa buat nulis tuh. Enak banget. Jadinya gampang banget. Subscribe. Bisa gue tambah jelek banget ya. Nah untuk di bagian kameranya udah cukup banget sih kalau gue bilang. Kamera depannya masih 5 megapiksel. Udah cukup banget buat meeting online. Sementara untuk kamera belakangnya single aja 8 megapiksel. Tapi gayanya boba-bobaan triple kamera ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, untuk hasil foto-fotonya udah termasuk bagus untuk tablet. Udah cukup banget lah buat scan-scan dokumen ataupun buat meeting online. Jadi dengan harga 2,5 juta lebih dikit dapat Infinix Expert 20 Pro ini ya worth it banget sih gue bilang, walaupun lo mesti beli terpisah ya buat keyboardnya. Karena di sini dia udah dapat casing protektif sendiri. Tapi kalau emang buat kerja gue saranin sih lo beli keyboardnya yang ini ya, enak banget loh. Bener-bener kalau buat ngetik-ngetik asik banget. Dan menurut lo gimana untuk Expert 20 Pro ini? Komentar sob. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.